Ini merupakan optical mechanical gaming keyboard dari Asus ROG. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita intro terlebih dahulu. Yo, halo guys, welcome back again to Masnan Techno. Jadi ini adalah Asus ROG Strix Scope RX. Ini merupakan gaming keyboard dari Asus ROG yang sudah dilengkapi dengan switch RX, yaitu switch optical mechanical yang Asus buat sendiri. Kita bakalan review dari pandangan saya sebagai orang yang nggak tahu apa-apa mengenai keyboard gaming. Jadi pertama di sini kita akan bahas untuk desainnya terlebih dahulu. Nah, ini untuk desain Asus ROG Strix Scope RX menggunakan keyboard dengan full size key. Jadi di sini keyboardnya untuk buttonnya, untuk tombolnya, keynya sangat-sangat lengkap. Dan kemudian untuk finishingnya di sini menggunakan bahan aluminium alloy. Nah, meskipun di sini menggunakan aluminium, tapi sejauh ini saya nggak ngerasain yang namanya kesetrum listrik-listrik tipis-tipis yang biasanya itu sering terjadi di komputer-komputer, tapi balik lagi juga ke kualitas listrik di rumah teman-teman. Nah, ini selama saya pakai ini so far aman banget, nyaman dan tidak terasa nyetrum-nyetrum. Kemudian keyboard ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi dust and water resistance. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau misalkan ketumpahan air, karena keyboard ini dilengkapi dengan sertifikat IP56 yang mana ini udah sangat durable banget. Nah, sekarang kita masuk untuk key-nya. Ini pertama kita akan membahas mengenai switch-nya terlebih dahulu. Jadi untuk switch-nya di sini Asus ROG merancang keyboard ini dengan menggunakan ROG Switch RX Red dari ROG. Nah, jadi ini merupakan desain dari Asus ROG di mana untuk titik tumpu dari key-nya seperti ini dibuat menjadi 4 titik, yaitu ada di keempat ujungnya, dan ini Asus ngeklaim akan membuat keyboard ini menjadi lebih solid. Jadi kan kalau teman-teman biasanya di keyboard biasa itu kita tekan samping-sampingnya itu akan terasa goyang, akan terasa rapuh. Nah, ini kalau ini tidak. Jadi kalau misalkan teman-teman klik di bagian manapun, ini akan menekan secara keseluruhan karena sudah menempatkan 4 titik. Itu dia. Kemudian untuk key-nya, di sini key-nya benar-benar key yang didesain untuk gaming. Pertama untuk tombol CTRL kiri. Nah, ini didesain khusus untuk teman-teman yang bermain game FPS. Jadi di sini desainnya ukurannya disamakan dengan tombol shift yang sebelah kiri, sehingga teman-teman apabila lagi main game ini tetap kejangkau dengan mudah. Itu dia istimewanya. Kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan tombol makro yang terdapat pada tombol ALT. Jadi teman-teman tinggal pencet FN dan klik ALT, ini akan masuk ke mode makro. Itu dia. Nah, kemudian pada tombol FN5 sampai dengan FN12 di sini sudah digunakan untuk media control key. Jadi ada dari play pause, kemudian stop, ada forward, backward, ada mute juga, ada volume down, volume up, dan yang terakhir di tombol F12 ini ada stealth mode. Jadi kalau misalkan teman-teman klik ini, otomatis semua tab yang lagi aktif di Windows teman-teman akan ketutup secara otomatis. Nggak ketutup, tapi lebih tepatnya akan minimize dan dia akan masuk mode mute. Selanjutnya teman-teman di sini juga bisa kontrol kecerahan keyboardnya dengan menggunakan tombol FN dan arrow atas bawah. Nah, kemudian untuk arrow kanan kiri ini berfungsi sebagai mode. Nah, ini jadi kalau misalkan teman-teman klik dari kanan ke kiri ini bakal ganti mode dengan otomatis. Selain itu di bagian sini terdapat tombol untuk mengatur RGB secara manual. Jadi selain teman-teman bisa menggunakan Asus Armoury Crate, teman-teman juga bisa langsung kontrol warnanya dari tombol delete, end, dan juga page down. Jadi cukup simple, tinggal teman-teman klik FN. Di sini untuk delete dia akan mengatur warna merah, intensitas warna merah. Kemudian untuk end di sini akan mengatur intensitas warna hijau, dan kemudian untuk yang page down di sini dia akan mengatur intensitas warna biru. Jadi teman-teman bisa atur sesuai kemauan teman-teman.
Cuman tinggal kombinasiin aja dan cari warna yang teman-teman mau. Nah itu dia. Selain itu teman-teman juga bisa set satu-satu key, set warna, set lightingnya per key ini bisa di set. Teman-teman bisa ngatur lewat aplikasi Armoury Crate. Di sana lengkap banget, teman-teman bisa sesuai kebutuhan dan kemauan teman-teman. Nah, button-buttonnya ini juga Asus ngeklaim bisa tahan sampai 100 juta klik, yang mana itu pasti durable banget. Jadi teman-teman kalau punya keyboard ini sebelum 3 tahun teman-teman pasti bakalan ganti keyboard duluan. Jadi ini bisa dipastiin sangat tahan lama. Kemudian untuk respon dari key yang ada pada keyboard ini, Asus ngeklaim memiliki speed hingga 1 millisecond. Jadi yang mana ini pasti nggak ada delay, hanya 1 millisecond aja. Begitu teman-teman klik bakal langsung ke input di laptop atau di komputer teman-teman. Oke, itu dia untuk di bagian depan. Kita masuk ke bagian belakang. Oke, jadi untuk bagian belakang sendiri, teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini jujur ganteng banget bagian bawahnya. Ada logo ROG kayak gini. Dan kemudian di sini untuk tingginya, di sini Asus cuman ngasih satu level kayak gini aja. Nah, cuman gini aja. Yap. Tapi menurut saya untuk level satunya ini sangat nyaman banget dan udah posisi paling nyaman. Ini untuk mengetik ya, untuk mengetik ini udah paling nyaman. Tapi kalau untuk gaming kita nggak usah pakai pun ini udah luar biasa nyaman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian atas dari keyboardnya ini. Di sini terdapat satu buah USB 2.0. Nah, ini kenapa kok bisa ada USB 2.0? Di sini USB 2.0-nya ini teman-teman bisa gunakan untuk mouse karena keyboard ini memiliki 2 USB. Jadi ini menurut saya salah satu kekurangan. Jadi untuk konektivitas dari keyboard ini, kalau misalkan teman-teman mau nyambungin harus connect ke 2 buah port USB. Nah, kemudian untuk kabelnya sendiri di sini 2 meter, kabelnya 2 meter dan sangat tebal. Ini jujur saya agak keganggu sama kabelnya karena ukurannya besar dan juga keras. Tapi ini nggak terlalu jadi masalah karena performa saat gamingnya benar-benar luar biasa. Keyboard ini memiliki keunggulan di performa saat gamingnya. Nah, dan yang terakhir, keyboard ini sudah memiliki polling rate sebesar 1000 Hz. Jadi ya, teman-teman bisa menilai sendiri untuk keyboard ini seperti apa. Dan ini ketika saya gunakan untuk bermain game. Yap, untuk performa gamingnya sendiri ini luar biasa. Saya ngerasa ini, wah emang kerasa keyboard mahal. Ini luar biasa, ngasih experience yang benar-benar luar biasa waktu kita pakai keyboard ini untuk bermain game. Nah, itu dia mengenai Asus ROG Scope RX. Tapi keyboard ini sayangnya karena menggunakan switch bawaan dari Asus ROG, untuk key-nya ini teman-teman nggak bisa ganti dengan key yang universal karena dudukannya beda dengan keyboard mechanical di luar sana yang pada umumnya. Nah, jadi kayaknya itu aja mengenai Asus ROG Strix Scope RX. Untuk harganya, sendiri di sini Asus ROG ngebanderol dengan harga Rp1.699.000. Nah, ini teman-teman bisa nilai sendiri untuk harganya. Tapi menurut saya keyboard ini luar biasa enak banget. Saya suka dengan switch-nya. Ini benar-benar solid dan juga sangat-sangat lembut. Itu aja. Nah, bagi teman-teman yang mau beli, linknya ada di deskripsi. Jadi itu aja. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di share ke teman-teman. See you at the next video. Bye-bye.